Posisi J.I.Z sebagai pemimpin pertahanan timnas Indonesia sudah hampir dipastikan gak tergantikan. Patrick Kluivert tentu percaya dengan pengalaman hebat Bang J sebagai kapten. Kini sang pelatih hanya mencari partner bek tengah yang cocok untuk Itzes. Di era saat ini, Kluivert masih mencari pasangan yang cocok dengan Itzes dengan perubahan formasi dari 3 bek ke 4 bek. Cetak Gol coba merangkum, mencari dan mengulas calon partner bek tengah yang cocok untuk J.I.Z sebagai berikut. Lebih agresif sejak pakai skema 4 bek. Sejak dilatih oleh Patrick Kluivert, timnas Indonesia belum pernah merasakan formasi pakem. Pelatih berkepala plontos ini masih berpikir keras mengutak-atik formasi yang cocok. Awalnya Kluivert menuntut semua posisi termasuk bek tengah untuk bisa aktif menyerang. Kluivert nggak mengubah formasi 3 bek yang pernah dilakukan saat era kepelatihan Sintayong. Apalagi taktik 3 bek sudah terbukti berhasil dengan beberapa pencapaian gemilang. Terutama untuk J.I.Z, Justin Hubner hingga Rizky Ridho yang posisinya saat itu nggak tergantikan. Akan tetapi taktik ini dirasa kurang cocok dengan gaya kepelatihan Kluivert yang lebih menekan. Hasilnya di beberapa laga sisa ronde ketiga, sektor pertahanan selalu menjadi sorotan tajam. Para bek tengah selalu kecolongan dan keasikan menyerang melupakan posisinya. Mereka juga selalu tertinggal beberapa langkah saat mendapatkan lawan dengan serangan balik cepat. Positifnya, formasi menekan Kluivert menghasilkan statistik yang mentereng. Dalam satu laga, timnas Indonesia lebih berani memegang bola dengan rata-rata penguasaan hingga 60%. Meski begitu, Kluivert mulai bereksperimen dan keluar dari zona nyamannya. Ex-pelatih Adana Demirspor itu mulai mengubah skema 3 bek menjadi 4 bek. Hasilnya cukup memuaskan saat pertandingan FIFA Matchday menghadapi Tionghoa Taipei. Timnas Indonesia meraih kemenangan besar dengan 6 gol tanpa balas. Kluivert menyebut ingin melakukan perubahan sistem bermain untuk skuad Garuda. Hasilnya dengan formasi baru, timnas Indonesia tampil lebih agresif karena banyaknya pemain yang ada di lini depan. Salah satu transformasi terlihat pada peran pemain seperti Calvin Verdong. Biasanya bek keturunan Aceh ini beroperasi sebagai fullback, namun posisinya diubah menjadi inverted fullback. Peran ini memberikan opsi tambahan dalam build up dan memperpendek jarak antar lini saat menyerang. Nathan Chuaon nggak lagi bertugas sebagai gelandang bertahan. Nathan langsung mendapatkan posisi sebagai ball winning midfielder yang agresif. Posisi ini berfungsi sebagai pemutus aliran lawan dan memecah ruang agar gelandang kreatif bisa leluasa. Meskipun mengganti formasi, eksperimen Kluivert membuahkan hasil yang sangat manis. Dominasi permainan sudah mulai terlihat di 2 laga FIFA Matchday, terutama menghadapi Libanon. Timnas Indonesia mampu menguasai 81% penguasaan bola dan menjadi yang tertinggi. Benteng pertahanan juga semakin solid karena Kevin Dix juga bisa diposisikan sebagai bek tengah. Mencari pasangan yang cocok untuk duet J.I.Z. Formasi baru ini membuat Kluivert harus segera mencari pasangan yang cocok untuk J.I.Z. Ex pemain Venezia ini hampir sulit tergantikan sebagai pemimpin pertahanan pasukan Garuda. Selain berposisikan sebagai kapten, peran Itzes di barisan pertahanan juga cukup vital. Artinya posisi Bang Jai sudah pasti aman selama dirinya nggak mengalami masalah ataupun cedera. Selama ini Itzes menjadi benteng kokoh utama timnas berkat ketenangannya. Bang Jai juga sangat lihai dalam membaca permainan dan mampu menutup ruang gerak lawan. Mental Itzes pun sudah teruji karena pengalaman hebatnya di Eropa. Bahkan saat membela Sassuolo, posisinya sebagai pemimpin pertahanan lagi-lagi nggak tergantikan. Kepemimpinan Itzes di atas lapangan juga patut diacungi jempol. Bang Jai menjadi pemain yang paling jarang tersulut emosi dan justru datang sebagai sosok penengah. Itzes juga bisa membela rekannya yang mendapatkan perlakuan gak adil dari wasit. Situasi ini sangat cocok dengan lawan di ronde 4 yang mayoritas berisikan tim Timur Tengah. Arab Saudi sampai Irak sering bermain kasar dan kerap memprovokasi lawan sampai tersulut.
Terbaru ada Mohanad Ali yang menyepak kaki Chanatip Songkrasin di FIFA Matchday. Kapten tim nasional Thailand itu mengaku nggak pernah merasakan permainan sekotor seperti itu. Saya belum pernah dikasari pemain seperti ini. Untungnya otot saya yang cedera bukan ligamen. Songkrasin berharap nggak ada permainan kasar tersebut yang bisa mengotori sepak bola. Masa Tada Isi selaku pelatih juga turut mengecam tindakan Ali. Duet Jay Itzes dengan Kevin Dix. Kevin Dix bisa menjadi alternatif yang paling andal menemani Jay Itzes. Duet Itzes-Dix menjadi paket lengkap memperkokoh pertahanan timnas Indonesia. Alasannya, kedua pemain sama-sama tampil di Liga Papan Atas Eropa seperti Serie A dan Bundesliga. Dengan demikian, Itzes dan Dix bisa memberikan kekuatan solid dengan jam terbang tinggi. Artinya Patrick Kluivert bisa menyusun strategi yang lebih menyerang. Kehadiran Dix sebagai tandem Itzes dinilai bisa membuat tembok pertahanan Garuda sulit ditembus. Terlebih lagi pemain 28 tahun ini kerap dimainkan sebagai bek tengah bersama Borussia Mönchengladbach. Pasalnya Die Vochelen menduetkan Dix dengan Nino Elvedi di skema 4 bek. Skema tersebut cukup berbeda dengan pakem yang dihadapi di Copenhagen. Sebelumnya, Dix kerap dikerahkan Beinholt sebagai bek sayap kanan ketimbang bek tengah. Meski begitu, duet Jay Itzes dan Dix belum begitu teruji di level timnas. Alasannya karena bek kelahiran Apeldoorn ini baru sekali diduetkan dengan Bang Jay saat menghadapi Libanon. Sebelumnya, Dix memang lebih sering maju mundur sebagai wingback kanan. Sang pemain sempat diandalkan Sintayong dan Patrick Kluivert untuk menambah daya gedor serangan di sisi kanan. Namun keputusan Kluivert untuk memainkan Dix sebagai bek tengah terbukti jitu. Pemain berdarah Maluku ini menjalankan tugas dengan baik mengintersep serangan lawan. Meski begitu, Dix nggak mendadak lupa dengan kegarangan atribut menyerangnya. Bek 28 tahun ini tetap maju ke depan jika daya gedornya dibutuhkan tim nasional. Duet Jay Itzes dengan Justin Hubner. Jay Itzes bisa mendapatkan partner untuk menjadi duet keras bersama Justin Hubner. Duet bersama pemain Fortuna Sittard ini sangat dibutuhkan ronde keempat, terutama menghadapi tim Timur Tengah. Atribut gaya main Hubner sendiri dikenal sangat keras dan lugas layaknya Sergio Ramos. Para penggemar timnas Indonesia sampai-sampai menjulukinya sebagai tukang jagal. Hubner nggak segan-segan membela rekan-rekannya yang mendapatkan intimidasi dari lawan. Bahkan ex-pemain Cerezo Osaka ini berani melawan apabila pemain timnas disakiti oleh lawan. Hubner mengakui gaya main keras ini terinspirasi karena dirinya mengidolakan Pepe dan Sergio Ramos. Sebagai pecinta Barcelona, saya lebih suka menonton Madrid saat Ramos Pepe bermain. Hubner juga menyebut dirinya lebih suka dimainkan pada posisi aslinya yakni bek tengah. Saya bermain di posisi bek tengah karena saya suka menjegal, kata Hubner lewat kanal Sport 77. Gaya keras Hubner sama sekali nggak memudar membela Fortuna Sittard. Saat pemain abroad lainnya berbondong-bondong ke Super League, Hubner justru lebih memilih untuk tetap berkarir di Eropa. Hasilnya pemain berjuluk El Preman ini menjadi andalan sang pelatih dengan memainkan 3 laga berturut-turut. Akan tetapi Hubner harus bisa menjaga sikapnya agar nggak merugikan tim nasional. Gaya main kerasnya ini sering membuatnya harus mendapatkan kartu kuning maupun merah. Gak heran Hubner mencatatkan rekor sebagai pemain timnas yang lebih sering mendapatkan kartu. Mungkin saja Kluivert mengambil keputusan mencadangkan Hubner di laga krusial. Apabila tetap memainkannya mungkin bisa jadi kerugian untuk timnas Indonesia. Terutama pada krisis bek tengah saat kondisi semua pemain tengah menderita cedera. Artinya Hubner harus bisa menjaga sikapnya agar nggak menjadi kerugian. Dapatkan sepatu sneakers yang super kece yang bisa kamu beli dengan harga mulai dari 117 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Duet Jay Itzes dengan Rizky Ridho. Rizky Ridho menjadi opsi partner Jay Itzes paling realistis di tim nasional Indonesia.
Keduanya terbukti tampil solid sebagai duo bek tengah maut skuad Garuda. Bagaimana tidak, duet Ridho Idzes terbukti amat solid sepanjang ronde ketiga. Keduanya berhasil membuat gawang Garuda Nusantara nirbobol di 4 pertandingan. Kekukuhan ini makin terbukti ketika Patrick Kluivert mencoba merotasi Ridho dengan Mads Hilgers. Di laga kontra Australia, Hito justru tampil kurang maksimal dan membuat Garuda keok 1-5. Alhasil Rizky Ridho kembali diandalkan oleh pelatih 49 tahun tersebut. Terlebih lagi performa bek berusia 23 tahun ini juga semakin gemilang di level klub. Pasalnya Ridho tampil solid mengawal pertahanan Persija Jakarta. Kejeliannya membaca serta memblok serangan lawan membuat Macan Kemayoran cuma bobol 2 gol dari 4 laga. Ridho juga menjadi pemain lokal yang konsisten bersaing di era naturalisasi diaspora. Gak heran Bambang Pamungkas menganggap bek kelahiran Surabaya ini punya bakat yang istimewa. Meski begitu, Ridho dianggap perlu segera naik kelas dari Liga Super. Alasannya pemain asal Jawa Timur ini kalah level dengan rekan setimnya yang bermain di kompetisi Eropa. Situasi ini membuat Kluivert harus memutar otak jika memakai skenario 2 bek tengah. Ex-punggawa Barcelona ini rela mencadangkan pemain yang berlaga di Liga Top Eropa. Di lain sisi, Ridho kerap diberikan isyarat untuk segera abroad dan bermain di benua biru. Kevin Dix dikabarkan terus membujuk ex-Persebaya Surabaya ini merantau ke luar negeri. Selain Dix, Idzes juga terus mendorong Ridho untuk segera hijrah ke Eropa. Rupanya Bang Jai terkesan dengan kemampuan bek asal Jawa Timur tersebut yang mirip dengan talenta benua biru. Ridho adalah salah satu pemain terbaik yang kita miliki dan pemain paling berpotensial di tim nasional, ucap Idzes. Duet J. Idzes dengan Mads Hilgers. Selain Rizky Ridho, Mads Hilgers bisa menjadi rekan J. Idzes di posisi bek tengah. Pemain yang akrab disapa Hito ini diketahui menjadi salah satu pemain favorit Patrick Kluivert. Alasannya karena Hilgers bisa berperan sebagai bek yang aktif memegang bola. Bek 24 tahun ini juga memiliki tendensi melakukan pressing lewat garis pertahanan yang lebih tinggi. Meski begitu, Hilgers justru absen saat jeda internasional FIFA menghadapi Libanon dan Taipei. Rupanya bek berdarah Manado ini sempat mengurus kepindahannya ke klub anyar. Padahal Idzes dan Hilgers dinilai cocok jika diduetkan di ronde keempat. Kemampuan Hito menggocek melalui skema overlap dinilai krusial bagi timnas. Pasalnya, atribut tersebut dibutuhkan saat timnas membutuhkan daya gedor. Keahlian Hilgers menggocek lawan serta memanfaatkan peluang sangat penting bagi daya serang skuad Garuda. Kemampuan Hilgers juga makin sempurna karena mampu menjadi bek yang serba bisa. Alhasil, pemain 24 tahun ini dianggap andal memecahkan kebuntuan. Meski begitu, Hito punya sejumlah kekurangan sebagai bek tengah. Bek berdarah Manado ini harus mengurangi kebiasaannya melakukan pelanggaran yang tak perlu. Hilgers juga kerap dikritik karena kurangnya menit bermain di FC Twente. Bahkan bek kelahiran Amersfoort ini terang-terangan diusir oleh The Tukers meski Joseph Osling selaku pelatih sudah dipecat. Pasalnya Hilgers sempat dirumorkan hijrah ke Crystal Palace sebagai salah satu calon pengganti dari Mark Gehi. Di lain sisi, manajemen The Tukers semakin aktif mencari klub anyar menampung Hilgers. Hilgers juga punya riwayat cedera yang cukup mengkhawatirkan. Dia kerap bolak-balik ruang operasi sepanjang musim lalu. Duet J. Idzes dengan Jordi Amat. Jordi Amat adalah opsi terakhir yang bisa dipasang dengan J. Idzes. Amat bisa menjadi sosok mentor untuk Bang Jai berkat penampilannya malang melintang di kompetisi top Eropa. Sebelumnya, kemampuan bek 33 tahun ini dianggap menurun karena dicoret dari Johor Darul Ta'zim. Bahkan Amat kerap dicadangkan skuad Harimau Selatan pada musim lalu. Namun bek berdarah Spanyol ini juga terbukti masih belum habis meskipun sudah berkepala 3. Buktinya, Amat tampil sangat solid berduet dengan Rizky Ridho di Persija Jakarta. Amat juga tampil mengesankan saat diturunkan sebagai starter di laga menghadapi Tionghoa Taipei. Ex-pemain Rayo Vallecano ini dinilai masih bisa memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia.
Ahmad bahkan berhasil mengemas gol pembuka di menit kelima. Kontribusinya di lini pertahanan juga terbukti mumpuni karena kerap memotong upaya Taipei menusuk kotak penalti timnas. Meski begitu, faktor usia juga menghalangi Ahmad mengeluarkan potensinya. Alasannya karena refleks serta pergerakan bek kelahiran Kenneth Demar ini semakin lambat. Menurunnya refleks sang pemain juga membuat Ahmad kerap dicadangkan di laga krusial timnas. Akibatnya, bek 33 tahun ini diprediksi cuma turun sebagai pelapis calon tandem Itzes. Di lain sisi, Patrick Kluivert bisa mempertimbangkan Calvin Verdong sebagai opsi alternatif. Alasannya, Verdong tergolong pemain yang serba bisa. Pemain berjuluk Lupi ini bakal menjadi bek tengah kidal jika ditandemkan dengan Bang Jai. Pasalnya, Verdong dianggap lihai memanfaatkan kaki kirinya. Elkan Bagot menjadi nama lain yang bisa masuk ke dalam radar Kluivert. Bek 22 tahun ini terus menunjukkan konsistensinya di Liga Inggris dan perlahan mulai menembus tim inti Ipswich Town. Di antara deretan nama tersebut, Kevin Dix berpeluang besar menjadi tandem Bang Jai. Kemampuan Dix bersaing di Bundesliga dinilai krusial untuk mempertebal tembok pertahanan skuad Garuda. Nama lain yang diprediksi bakal menjadi duet Bang Jai adalah Justin Hubner. Kemampuannya sebagai bek kidal serta agresivitasnya dalam bertahan bisa dimanfaatkan Patrick Kluivert di ronde keempat. Pasalnya, skuad Merah Putih diprediksi bakal mendapatkan perlawanan keras dari Irak serta Arab Saudi. Dapatkan celana olahraga yang cocok dipakai kegiatan apa saja termasuk olahraga. Cek link di bawah ini. Itulah ulasan calon partner bek tengah yang cocok untuk JIZES. Bagaimana pendapatmu? Siapakah yang paling cocok menemani Bang Jai sebagai duetnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.